Di mana Filipi pasal 2, ia yang tidak mempertahankan kemegahannya, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu tercurah atas kami. Penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan senantiasa menyertai kami. Dan saat ini hati kami rindu menyembah Tuhan, mengangkat pujian yang terbaik untuk Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, memperbarui setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan berikan untuk kami. Terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya mari kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih atas hadirat-Mu di tempat ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Mari kita sama katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi mari katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh-Mu bekerja. Saat ku
angkat hati. Inilah setiap penyembahan kami ya Tuhan. Kami naikkan korban ucapan syukur kami, pujian kami di hadirat. Kiranya ya Tuhan, biarlah pengorbanan kami ini berkenan di hadirat. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, biarlah lama-lama biarlah lama-lama sang, biarlah waktu, biarlah sang, biarlah saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, kami ya tahu ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh-Mu akan memenuhi setiap kami. Setiap relung hati kami yang kosong, ya Tuhan, Engkau akan penuhi. Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, Ku pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan
hadiratmu. Ya Tuhan, Yesus, 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 penuhi setiap kami dengan Roh-Mu. Allah yang senantiasa menyertai setiap kami, Allah yang senantiasa menuntun setiap kami. Terimalah penyembahan kami, pujian kami ini ya Tuhan. Terimalah korban ucapan syukur kami. Kami angkat hati kami pandang kekudusan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh ya Tuhan hadir bersimpuh di hadirat-Mu yang maha kudus. Yesus, ku rasakan hadirat-Mu, ku rasakan hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk pengurapan-Mu, penuhi setiap kami, penuhi setiap kami, urapi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami hanya menyembah Engkau. Engkau Allah yang kudus, yang bertahta di kerajaan yang maha suci. Nama-Mu yang kusanjung ya Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Engkau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Angkat suara, angkat hati, angkat penyembahan-Mu dan pengakuan-Mu di hadirat-Nya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata
nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari kita beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di takhta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau sekian oh, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang berkuasa atas bumi dan surga. Kami hanya menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Sorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Engkau Raja di atas segala raja. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Bersukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita bersukacita atas penyertaan-Nya. Pada tahun 2025 Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita yakin dan percaya pada tahun 2026 ini penyertaan Tuhan juga senantiasa menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita beri sorak-sorai hosana bagi Dia. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Haleluya. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu di atas kepala kita. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Amin. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah kita lalui, hari-hari telah ku lalui. Bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya,
hosana, terpujilah namamu. Terpujilah nama Tuhan yang senantiasa menuntun setiap kita, yang senantiasa melindungi kita. Haleluya bagi Dia, hosana bagi Dia. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya, haleluya. Glory bagimu, haleluya. Sorak hosana, terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah nama Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, maka hati kita senantiasa bahagia. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan menyertai kita, maka hati kita penuh dengan sukacita. Amin. Mari beri salam kanan kiri Bapak Ibu, katakan ada damai dan sukacita di hati kita. Shalom, 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 shalom bagi kita semua. Avinu shalom aleichem. Avinu shalom aleichem. Avinu shalom aleichem. Avinu shalom, shalom, shalom aleichem. Avinu shalom aleichem. Avinu shalom aleichem. Avinu shalom aleichem. Avinu shalom, shalom, shalom aleichem. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi Dia lagu baru.
nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar, Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Mari kita angkat tangan kita di atas kepala kita. Bersukacitalah Dalam Allah, oh Israel. Layakan dan tarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dialah pemenang. Dengan Allah lakukan yang besar, dengan Allah menghancurkan musuh kita bangkit, corak kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah, menghancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jika kami ada pada hari ini ya Tuhan, ini bukan usaha dan kekuatan kami, tapi karena pertolongan-Mu yang menopang setiap kami. Pegang tangan kami, jangan Kau lepaskan, karena Kau-lah harapan dalam hidup kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku
datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolongan, hanya pertolongan-Mu ya Tuhan yang menguatkan setiap kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami, sehingga kami boleh ya Tuhan menyelesaikan apa yang Kau berikan kepada kami. dalam hidupku, pandang wajah-Mu Oh terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, sediakan hambanya. dan berseru, Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Lagi katakan haleluya, pertolonganku. Pandang wajah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan Dalam hidupku. Kaulah dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah pengakuan iman kami Tuhan, bahwa kami akan selalu memandang Engkau dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Engkaulah harapan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, saat ini kami sudah memuji Engkau. Kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pujian dan penyembahan kami sudah menjadi dupa harum hormat untuk kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini Bapa, kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau menyiapkan tubuh jiwa roh kami Tuhan, untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap untuk mendengar, kami siap Tuhan
untuk diisi hati kami dengan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Sehingga jemaat-Mu yang mendengar itu mereka dikuatkan, mereka dimenangkan oleh karena firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan Tuhan pelayanan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu. Sehat semua? Amin, puji Tuhan ya. Kalau hari ini Bapak Ibu diberi tubuh yang sehat, nafas juga tidak sengal-sengal ya, tidak pakai infus, gak pakai nafas buatan, itu ada suatu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu kalau saat ini Ibu juga Bapak Ibu memberikan waktu buat Tuhan, ini adalah bukti kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu rindu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur pada Tuhan kalau hari ini saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali melayani firman Tuhan di tempat ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang juga memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan dengan suatu tema, jangan gagal fokus. Jadi tema firman Tuhan pada hari ini adalah jangan gagal fokus. Kita buka di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Kita akan baca dua pasal dengan dua ayat tapi berbeda pasal. Yang pertama adalah Bilangan 13 ayat yang ke-30. Bilangan 13 ayat ke-30. Oke, puji Tuhan, ada yang bisa bantu baca? Oke. Kemudian kita akan baca lagi pasal 14 ayat yang ke-9. Mungkin Pak Yuda bisa bantu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, dan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di sini ada firman Tuhan sungguh luar biasa bagi kita, ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam kitab Matius, ya, Matius pasal yang ke-14 ayat ke-22 sampai 23. Di situ ada suatu cerita yang luar biasa yang mana menceritakan tentang Yesus berjalan di atas air. Saat itu pada saat Tuhan Yesus berjalan di atas air, di situ ada salah satu muridnya pada saat dia di perahu itu, dia ingin juga sama seperti Yesus. Dia ingin berjalan di atas air. Dia berkata seperti ini di kitab Matius itu, Tuhan kalau memang itu engkau, suruh aku untuk berjalan di atas air. Kemudian Tuhan bilang, datanglah, gitu kan. Akhirnya Petrus, ya, nama murid ini adalah Petrus. Jadi Petrus itu keluar dari perahunya, kemudian dia berjalanlah di atas air. Pada saat dia berjalan, kemudian datanglah angin. Dan kalau dalam bahasa aslinya itu dia anginnya bukan cuma angin semilir, sepoi tidak. Tapi anginnya kencang Bapak Ibu. Sehingga pada saat dilihat waktu dirasakan oleh Petrus, angin itu
Dia tidak lagi fokus pada Tuhan, tapi dia merasakan ketakutan. Ketakutan yang luar biasa sehingga membuat dia, karena dia ketakutan dan hampir tenggelam. Waktu dia udah mau tenggelam, jadi nggak nyampe tenggelam begitu ya Bapak Ibu. Dan akhirnya dia berseru pada Tuhan, Tuhan tolong aku. Dan pada saat itu juga Tuhan menolong Petrus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ketakutan yang dialami oleh Petrus karena dia mengalami apa? Masalah. Masalah itu karena apa? Karena ada angin tadi, angin itu yang membuat dia ketakutan. Dan ketakutan kalau manusiawi ya, kalau cuma sekedar takut biasa itu manusiawi. Tapi kalau ketakutan yang sudah berlebihan itu dia sudah tidak kembali percaya kepada Tuhan. Sehingga pada saat dia hampir tenggelam itu, puji Tuhannya dia ingat gitu ya. Akhirnya dia berseru pada Tuhan dan Tuhan datang menolong tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari cerita ini kalau kita melihat apa yang menjadi orang percaya itu gagal fokus dengan Tuhan adalah apa? Masalah. Setiap orang pasti punya masalah. Saya juga punya masalah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang di sini semua juga punya masalah. Cuman saya nggak tahu masalah Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadapi itu seperti apa. Tapi saya yakin dan percaya entah itu anak kecil, entah itu orang besar, entah itu orang tua pun, bayi pun, mereka juga punya masalah. Dan terkadang masalah yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kita, entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah kekhawatiran akan masa depan, entah itu masalah pasangan hidup, atau teman dengan relasi yang tidak akur, atau masalah pelayanan. Masalah-masalah ini terus datang kepada kita, masalah satu belum selesai, datang masalah satu, datang sebelum selesai, mungkin seperti itu. Terus datang kepada kita sehingga membuat kita itu gagal fokus dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita memberikan ruang yang luas kepada masalah itu untuk masuk dalam hati kita, pikiran kita. Sehingga kita sudah tidak menganggap Tuhan itu yang besar, tapi menganggap masalah itu yang besar. Kita sudah tidak lagi fokus kepada Tuhan, tetapi kita justru fokus dengan masalah itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau seseorang sudah diselimuti oleh rasa takut yang luar biasa, kegelisahan ya, karena akibat dari masalah kalau dia sudah memasuki hati dan pikirannya keseluruhan dalam jiwanya, orang itu pasti akan gelisah, orang itu pasti akan ketakutan. Sehingga tidak ada damai sejahtera. Tidak ada sukacita. Meskipun ya orang akan tutupi dengan senyum gitu. Tapi kalau hatinya itu dipenuhi oleh masalah yang tidak beres, saya yakin dan percaya senyum itu pun karena terpaksa. Ya. Sukacita pun karena terpaksa. Tetapi Bapak Ibu, di sini Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mau kepada kita untuk kita tidak fokus kepada masalah kita, tetapi fokus hanya kepada Tuhan. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan yang di dalam Bilangan pasal ke-13 ini Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita lihat Bapak Ibu, masalah yang menyelimuti pikiran orang, hati orang yang terus di dalam kehidupannya, itu justru akan membuat seseorang itu akan berbuat jahat. Selain dia tidak ada damai sejahtera, selain dia tidak ada sukacita, selain dia tidak ada ucapan syukur karena dia udah gak damai. Gimana dia mau mengucap syukur? Karena mungkin dia udah kecewa juga pada Tuhan, dia udah berdoa berkali-kali, Tuhan kok gak jawab-jawab. Dia sudah melakukan sesuatu. Terkadang orang karena dia gak sabar dengan Tuhan, dia melakukan hal yang dosa. Justru dia melakukan jalan keluarnya sendiri. Sehingga hal-hal yang jahat yang justru membuat orang itu melakukan hal yang tidak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bisa belajar dari Bilangan 13 ayat yang ke-17 sampai 33 yang sudah kita baca tadi, kita akan belajar dari Yosua dan Kaleb. Kembali kita akan baca yang di ayat yang pertama. Di ayat yang ke-30 tadi,
Bilangan 13 ayat ke-30. Di situ katakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita tidak akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bapak Ibu, saat itu bangsa Israel ingin masuk ke tanah Kanaan, ya. Dan Musa, saat itu pemimpinnya Musa, dia menyuruh 12 pengintai. Nah, 12 pengintai ini disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan pada saat mereka mengintai itu, Musa udah berpesan, apa yang penghasilan di sana bawa gitu. Dan begitu mereka udah selesai mengintai, mereka bikinlah laporan kepada Musa dan bangsa Israel. Mereka berkata bahwa tanah Kanaan penuh susu dan madu. Tetapi ada 10 pengintai itu berkata, tapi di sana itu banyak orang-orang enak. Banyak raksasa-raksasa, orang-orang yang kuat. Kalau kita di sana kita pasti akan mati. Nah, berita yang buruk ini membuat bangsa Israel ini ketakutan yang luar biasa. Meskipun Yosua dan Kaleb ini memberitahu kepada mereka bahwa di sana dikatakan tidak, ya kita pasti akan menang di sana. Kenapa Yosua dan Kaleb percaya seperti itu? Karena dia sudah melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib sebelum-sebelumnya. Yosua sudah mendengar dari perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sebelum-sebelumnya. Tetapi pada saat Yosua dan Kaleb menyampaikan itu kepada bangsa Israel bukannya kuat, tetapi ketakutan yang sudah menyelimuti pikiran dan hatinya membuat mereka menangis, meraung, dikatakan di ayat berikutnya. Dan di ayat yang ke-14, kalau kita baca kembali, mari kita lihat pasal 14 ayat ke-19. Maaf, pasal yang ke-9. Di situ dikatakan, hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Di sini Yosua dan Kaleb menyampaikan kepada orang-orang Israel, dikatakan gak usah takut sama mereka. Sebab yang menyertai mereka sudah gak ada. Dan justru Tuhan itu menyertai kita. Tapi apa yang dilakukan bangsa Israel Bapak Ibu? Di ayat berikutnya dikatakan mereka bukannya menerima pesan Yosua dan Kaleb itu dengan sukacita, dengan suatu pengharapan. Tapi justru mereka apa? Melempari mereka. Kenapa? Karena mereka sudah diselimuti oleh rasa takut, gelisah, udah membayangkan, wow, nanti kalau aku di tanah Kanaan, aku gak akan hidup, anak-anakku di sana pasti akan mati, pasti akan celaka. Mereka sudah membayangkan hal-hal yang negatif untuk masuk ke tanah Kanaan. Padahal Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel bahwa aku akan membawa engkau ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Tapi mereka tidak ingat dengan janji-janji Tuhan. Justru mereka ingat hanyalah masalah yang besar tadi. Masalah yang ada di tanah Kanaan tadi yang disampaikan oleh 10 pengintai ini. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu, yang terjadi adalah itulah ketakutan-ketakutan yang luar biasa yang dihadapi oleh bangsa Israel. Sehingga mereka tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terkadang kita diperhadapkan di situasi yang sama. Terkadang kita diperhadapkan mungkin masalah yang sama. Entah itu mungkin masalah keluarga, masalah ekonomi. Tetapi kalau kita lihat bahwa pandangan seseorang terhadap masalah itu bisa berbeda. Ada dua, yaitu ada orang yang merespon masalah itu dengan kepanikan, dengan ketakutan. Karena seperti bangsa Israel tadi, udah membayangkan yang negatif-negatif, udah membayangkan yang tidak-tidak. Padahal belum tentu apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bayangkan itu akan terjadi. Itu respon yang pertama, yang mana seseorang memandang masalah itu dengan kepanikan, dengan negatif gitu ya. Dan yang kedua ada juga seseorang yang memandang masalah itu dengan tenang, dengan santai. Ya.
dengan udah biasa itu Mbah. Gitu. Kenapa? Karena saya yakin orang yang tenang dalam menghadapi masalah karena dia udah pernah mengalami pertolongan Tuhan sebelum-sebelumnya. Seperti siapa Bapak Ibu? Yosua dan Kaleb tadi. Sehingga mereka kata gini, gak usah takut karena Tuhan menyertai kita. Ya, mereka apakah gak tahu di tanah Kanaan itu bangsanya seperti yang dikatakan 10 pengintai tadi? Mereka tahu kan Bapak Ibu? Tapi kita lihat iman mereka. Iman mereka bahwa mereka tidak memandang masalah yang ada di Kanaan itu besar. Tetapi mereka memandang masalah yang di Kanaan itu kecil. Karena Yosua dan Kaleb memandang bahwa Tuhan yang mereka sembah, Allah yang mereka sembah lebih besar dari masalah yang ada di Kanaan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang selalu merespon masalah itu dengan berlebihan. Sehingga apa yang terjadi? Seperti tadi, seperti Petrus tadi, ketakutan yang luar biasa. Tidur gak nyenyak, gelisah. Apalagi kalau masalah itu masalah hutang. Tiap hari ditagih terus, diteleponi terus, tidur gak nyenyak. Ya. Apalagi juga masalah mungkin dengan suami, ya mau senyum tapi kok gregeti gitu ya. Oke, masalah dengan rekan relasi, mau kerja nggak nyaman karena rekan relasi ini selalu membuli atau selalu nyakiti itu ya. Sehingga kita mengalami kekecewaan atau mungkin Bapak Ibu rasa tidak senang dengan seseorang karena orang itu selalu menyakiti kita. Terus kita mungkin punya masalah, mungkin masalah ekonomi yang mana kita sudah berusaha tapi belum ada jalan keluar sehingga kita mengalami kekecewaan dengan Tuhan. Sehingga kita mengalami kepahitan dengan Tuhan. Sehingga mau berdoa aja udah males. Kita mau ibadah aja, ya ibadah, datang gereja tapi ya kalau ibadah gitu aja. Mau doa ya biasa aja. Suruh angkat tangan, tapi hatinya nol. Karena apa? Udah kecewa sama Tuhan. Tuhan, aku tuh punya masalah ini. Tapi Tuhan belum jawab. Ingat Bapak Ibu, waktu kita bukan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kalau tadi Petrus berseru, Tuhan tolong aku. Saat itu Tuhan langsung tolong. Terkadang Tuhan menolong kita memang saat itu. Tapi terkadang Tuhan menolong kita perlu waktu. Kenapa? Karena Tuhan mau untuk kita selalu bergumul dengan Tuhan. Untuk kita selalu mencari Tuhan terus menerus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau engkau mengalami mungkin saat ini kau datang dengan kekecewaan pada Tuhan. Mari jangan kau tinggalkan Tuhan. Jangan kau semakin menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Tapi semakin setialah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Orang yang selalu memendam kepahitan, memendam kekecewaan atau memendam masalah itu terus di dalam hatinya. Dia akan tidak ada rasa damai. Dan kalau kita lihat kasus-kasus di media sosial Bapak Ibu ya. Masalah-masalah yang di media sosial, anak bunuh ibu padahal baru kelas 5 SD. Hanya gara-gara masalah kepahitan dengan orang tua ya. Sedih Bapak Ibu ngelihat seperti itu. Dia simpan kepahitan dalam hati, dia gak curhat pada setiap orang. Tahu-tahu dia bunuh aja kayak gitu. Sedih kali gitu Bapak Ibu. Terus ada juga anak Tuhan juga mahasiswa di Bali. Ya dibilang dia orang yang baik, dia anak yang baik. Tapi masalah itu dia pendam di hati. Masalah yang dari teman-temannya dia pendam di hati, dia gak curhat pada orang lain. Mungkin dia gak curhat pada orang lain dan tidak ada yang mendoakan dan menguatkan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Masalah yang sudah menyelimuti hati dan pikirannya terkadang membuat seseorang itu sudah buta hati, buta mata, buta pikiran sudah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Kalau dia mungkin kecewa dengan suaminya atau istrinya,
Bisa jadi karena dia kecewa terus-terusan, mungkin gak ada damai dengan keluarganya, tidak ada damai dengan suami atau istrinya. Makanya banyak orang di luar sana mana? Mereka malah selingkuh. Mereka melakukan hal yang tidak baik. Mereka juga meninggalkan Tuhan, meninggalkan keluarganya. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa masalah itu lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Tapi saya yakin dan percaya bahwa jemaat Tuhan yang di sini tidak ada yang seperti itu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Banyak orang yang saat ini putus asa Bapak Ibu dengan keadaan dunia ini. Kita juga tidak tahu di tahun 2026 ini seperti apa yang terjadi. Tetapi apapun yang terjadi di hari esok di tahun 2026. Seperti bangsa Israel pada saat dia padahal belum masuk loh itu masih mungkin masih di luar tanah Kanaan. Mereka belum masuk, belum melihat dengan sebenarnya cuma dengan omongan katanya ya. Mereka sudah ketakutan. Demikian juga kita. Mungkin katanya Hatgumai ya. Katanya peramal-peramal dibilang 2006 seperti ini. Atau yang berkata seakan-akan menakuti kita. Mari jangan takut. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari apa kata mereka. Amin. Meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2026. Tapi percayalah bahwa sekalipun itu ada masalah atau sekalipun itu ada hal-hal yang menimpa hidup kita, percayalah Bapak Ibu bahwa keajaiban Tuhan tetap akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pandanglah masalah kita sesuai porsinya, tidak dengan kepanikan, tetaplah fokus kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana sih supaya kita tidak gagal fokus dengan Tuhan? Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat ke-13. Puji Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, bagaimanakah cara kita untuk tidak gagal fokus dengan Tuhan, tapi kita tetap fokus pada Tuhan, tapi tidak dengan masalah. Yang pertama adalah menganggap masalah itu kecil dan Tuhan itu yang besar. Di ayat yang di pasal 10 ayat 13 bagian A dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Pencobaan biasa dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya dikatakan anthropinos, yang artinya adalah pencobaan yang umumnya dialami oleh setiap orang. Artinya masalah yang kita hadapi itu semua orang juga mengalami. Cuma dengan porsi yang berbeda. Cuma dengan kemasan yang berbeda. Tinggal bagaimana cara kita menyikapi masalah itu. Ya, entah itu masalah keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang udah berkeluarga pernah ngalami juga toh. Saya juga ngalami, Bapak Ibu juga pernah ngalami toh. Tapi cara menyelesaikannya kan berbeda juga. Sesuai porsi yang diberikan kepada kita. Masalah keuangan, Bapak Ibu juga sama-sama mengalami. Masalah mungkin khawatir dengan anak-anak kita, masa depan anak-anak kita mungkin juga pernah mengalami. Atau mungkin masalah keuangan, masalah bisnis, mungkin yang bekerja
Pasti pernah sama-sama mengalami. Tapi Tuhan katakan bahwa percobaan yang kita hadapi adalah percobaan yang biasa. Yang mana semua orang juga mengalami hal yang sama. Dan juga dikatakan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya Allah memiliki kedaulatan di setiap kesulitan yang kita hadapi. Dia tahu batas kemampuan kita. Dan tidak akan mengizinkan beban yang kita hadapi itu kita tidak bisa menanggungnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita menghadapi masalah yang kita hadapi, Tuhan itu tahu bahwa Bapak Ibu itu mampu. Tapi terkadang kan kita gini, aduh masalahku itu besar. Besar itu karena ucapan kita. Tapi coba kalau kita fokus sama Tuhan, kita pandang Tuhan. Kita akan melihat, oh masalahku itu kecil, mas biasa itu. Aku udah mengerti kayak gitu. Paling kok nanti seperti ini. Gitu Bapak Ibu. Semua orang pasti akan ngalami. Cuma bagaimana merespon kita terhadap masalah itu. Setiap orang punya masalah masing-masing. Ya, sekalipun berbeda porsi, tetapi mari dengan kita memiliki masalah ini, jadi jangan kita menjadikan masalah itu besar, menguasai hati dan pikiran kita. Karena percobaan atau masalah yang Tuhan izinkan untuk masuk dalam hidup kita, itu percobaan yang biasa saja. Yang pada umumnya semua orang juga mengalami. Dan Tuhan berikan kemampuan kepada kita untuk kita mampu menghadapi masalah itu. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana sih supaya kita tidak gagal fokus? Kita lebih fokus pada Tuhan daripada masalah. Yang kedua adalah, kita lihat di bagian yang kedua. Kalau tadi bilang percobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan manusia. Yang kedua adalah sebab Allah apa? Sebab Allah, ayo sama-sama kita katakan, sebab Allah setia, amin. Allah kita adalah Allah yang setia, katakan kanan kirimu, Allah kita setia loh. Kamu gak sendirian. Siapa yang di sini merasa sedang menghadapi masalah dan merasa sendirian? Mungkin anak-anak muda kau merasa sendirian karena kau merantau, ngekos, orang tuamu gak di sini. Kau menghadapi sendirian, ada? Atau mungkin Bapak Ibu, mungkin keluarga gak bisa curhat kanan kiri, gak bisa curhat sama ibu gembala, bapak gembala mungkin sungkan. Atau gak bisa curhat sama penatua karena sungkan. Jadi dipendam sendiri, masuk kamar sendiri, curhat sendiri. Ya, mau saya katakan Bapak Ibu, Bapak saudara semua di sini tidak sendirian. Amin. Tuhan bersamamu. Kau mencucurkan air matamu, Tuhan tampung di kirbatnya. Ya, tidak ada yang sia-sia di saat kita datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu setia. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita buka dalam Ibrani 13 ayat 5b. Ya, di situ dikatakan Ibrani 15 Ibrani 13 ayat 5b. Di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman. Mari sama-sama katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku di sini siapa? Saya. Atau Bapak Gembala, Ibu Gembala? Bukan, tapi siapa Bapak Ibu? Tuhan. Ini janji Tuhan kepada Bapak Ibu yang saat ini datang ke rumah Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu ada bersama denganmu. Saat ini sampai selama-lamanya. Dia selalu ada buat engkau. Asal saudara terus percaya kepada Tuhan. Amin. Dia tidak akan meninggalkan engkau Bapak Ibu. Dia terus setia. Meskipun mungkin saat ini kau menghadapi masalah yang berat. Ya, mungkin kau merasa porsi yang Tuhan kasih ini terlalu berat Tuhan. Ya,
Tapi percayalah, pikul yang kau pasang itu kau tidak mikul sendirian. Tapi ada Tuhan di sampingmu. Ya, Tuhan selalu bersamamu. Seperti tema Natal kita. Ya, tema Natal kita God be with us, artinya Immanuel, Dia selalu menyertai kita. Yesaya 41 ayat 10. Mari kita baca Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Sudah? Oke, situ dikatakan, mari mungkin Pak Yuda bisa baca. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat yang 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa Kemenangan. kemenangan. Amin. Ini janji Tuhan pada Bapak Ibu. Dikatakan jangan takut. Ya, sebab aku menyertai engkau. Sebab Tuhan menyertai Bapak Ibu sampai hari ini. Ya, sekalipun saat ini Bapak Ibu menghadapi beban yang berat, jangan takut, Tuhan saat ini bersama dengan engkau. Air matamu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, Dia tampung di kirbatnya. Tuhan pasti akan menolong engkau. Di sini dikatakan jangan bimbang. Ya, waktu si Petrus tadi tenggelam, Tuhan datang dan nolong. Tuhan bilang dikatakan apa? Jangan kau bimbang, ya, di situ dikatakan seperti itu. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan, jangan kau bimbang. Sebab aku ini siapa? Allahmu. Kalau kita menjadikan Tuhan itu Allah kita, jangan pernah takut, ya, jangan pernah bimbang. Aku akan meneguhkan, bahkan akan apa? Menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, Bapak Ibu. Tuhan memegang tanganmu saat ini. Ya. Inilah janji Tuhan pada kita. Dia Allah yang setia. Ya, Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Baik itu di dalam keadaan suka, baik itu di dalam keadaan senang. Sekalipun kita menghadapi kedukaan, sekalipun kita sedang menghadapi kekecewaan, sekalipun kita menghadapi mungkin kepahitan, ya, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau orang lain mungkin tidak mau peduli dengan masalah kita, kalau orang lain tidak bisa menolong kita, tapi percayalah ada satu sahabat kita yang setia, namanya Yesus. Haleluya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kesetiaan Allah berarti Dia tidak akan pernah mengkhianati janjinya. Untuk menjaga Bapak Ibu dan Dia dapat diandalkan. Haleluya. Oleh karena itu mari, ya, jangan kau pandang masalahmu itu lebih besar. Dia itu yang Tuhanlah yang lebih besar dalam setiap kehidupan kita. Kembali ke 1 Korintus tadi. Yang ketiga, bagaimanakah supaya kita tidak gagal fokus dengan Tuhan? Masa kita tetap fokus pada Tuhan daripada masalah kita. Yang ketiga, situ dikatakan, ya, kembali 1 Korintus 10. Di situ dikatakan 1 Korintus 10. Oke. 1 Korintus 10 ayat 13 tadi dikatakan, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, karena semua orang mengalami hal yang sama. Dan di situ dikatakan pada waktu kamu dicobai, artinya pada waktu kita sedang menghadapi masalah, ya, Ia akan memberikan kepadamu apa, Bapak Ibu, di situ dikatakan jalan keluar. Kalau tidak ada jalan di tempat yang lain, kalau jalannya buntu, tapi Tuhan buka jalan. Makanya ada pujian, Dia buka jalan
saat tiada jalan, Dia bekerja di jalan yang tak terlihat oleh kita. Amin. Dia akan buka jalan buat masalah saudara. Amin Bapak Ibu. Dia akan buka jalan meskipun mungkin terkadang tidak ada jalan, seakan-akan tidak ada harapan. Tetapi mau saya katakan bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Jalan keluar itu dikatakan dalam bahasa artinya adalah ekbasis, yang artinya Tuhan memberikan solusi atau jalan keluar yang berupa apa? Kekuatan untuk kita tetap bertahan dalam menghadapi masalah. Masalah itu kita tidak bisa menghindari, benar enggak? Kita tidak bisa lari dari masalah. Masalah itu akan terus datang. Tetapi disinilah fungsinya Tuhan adalah waktu pada saat kita datang kepada Tuhan, kita akan diberi jalan keluar untuk apa? Untuk kita tetap kuat menghadapi masalah itu. Ya, untuk kita tetap bertahan. Seperti Daud pada saat dia melihat Goliat yang begitu besar. Bangsa Israel, Saul pada ketakutan, sembunyi. Tapi Daud kecil, dia lari, ikutan lari sama mereka? Tidak. Tapi dia berkata, Kau mendatangi aku dengan lembing, tombak dan lembing, tapi aku datang membawa dalam nama Tuhan. Karena dia memandang bahwa engkau itu kecil. Dia memandang bahwa Goliat kau itu kecil, tapi Tuhanku yang lebih besar. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau saat ini Bapak Ibu menghadapi masalah, katakan Tuhan, aku percaya masalah yang aku hadapi itu kecil. Karena aku percaya bahwa Tuhan yang terbesar dalam hidupku. Masalah tidak akan masalah tidak ada yang melebihi atau lebih besar dari kekuatan Tuhan. Yesus yang tinggal di dalam hidup kita itulah yang lebih besar. Oleh karena itu Bapak Ibu, janganlah kita gagal fokus. Ya, tetap fokus kepada Tuhan bukan masalah. Supaya apa? Kita bisa mengucap syukur. Supaya apa? Supaya damai sejahtera Allah itu tetap tinggal dalam hati kita. Supaya iblis tidak mencuri damai kita hanya gara-gara kita fokus dengan masalah. Ya, juga masalah itu gunanya untuk mendewasakan kita, mendewasakan iman kita, mendewasakan rohani kita. Sehingga kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang kanak-kanak cuma makan bubur aja. Tapi dengan masalah itu memproses iman kita untuk menjadi iman yang dewasa. Dan mengajarkan kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itu teruslah mengandalkan Tuhan, teruslah bergaul intim dengan Tuhan, teruslah untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Engkau menjadi anak Tuhan yang kuat. Engkau dalam menghadapi masalah tidak bisa mengandalkan kekuatan kita Bapak Ibu. Kita ini terbatas, kita ini manusia yang tidak sempurna. Tapi kesempurnaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Masalah boleh datang silih berganti. Tetapi kalau kita tetap fokus pada Tuhan dan bergaul intim dengan Tuhan, maka kita akan selalu mendapatkan kekuatan baru. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jangan gagal fokus. Ada suatu kata bijak yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin bisa ditampilkan. Di multimedia, di situ dikatakan ketika Tuhan meminta kita supaya jangan khawatir, bukan berarti Tuhan hendak menyingkirkan begitu saja masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Masalah akan tetap ada selama kita masih hidup di dunia ini. Namun saat masalah hadir, Tuhan meminta kita mengalihkan fokus pandang kita dari kekhawatiran kepada Kristus, Sang Pemelihara hidup kita. Amin. Tetap mau fokus pada Tuhan. Mari, jangan kau pandang, setiap orang punya masalah, saya juga punya masalah. Tapi mari, jangan masalah itu menguasai hati dan pikiran kita. Tapi jadikan Tuhanlah yang menjadi penguasa dalam hati dan pikiran kita. Maka kita akan selalu bisa mengucap syukur pada Tuhan. Maka kita akan selalu ada damai sejahtera. Dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Mari pemain musik dan singer saya undang untuk maju ke depan. Kita sama-sama naikkan pujian, Yesus setia. Haleluya Tuhan, terima kasih.
Kami percaya Tuhan, Kau yang lebih besar dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Datang dengan membawa masalah. Mungkin kalau saat ini Bapak Ibu datang membawa beban yang begitu berat. Saya mau katakan Tuhan berfirman mengajak Bapak Ibu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan berkata, aku akan berikan damai sejahtera padamu. Tuhan berkata, aku akan berikan jalan keluar, solusi kepadamu. Asal satu, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan, jangan semakin jauh dari Tuhan. Karena firman Tuhan, terkutuklah orang yang menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang selalu menaruh harap kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Haleluya. Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Naikkan pujian ini dengan sepenuh hatimu yang menjadikan ungkapan doa menolong. selama ini Bapak Ibu mengalami kelemahan secara rohani. Biarlah pujian ini menjadikan kekuatan bagi Bapak Ibu untuk terus memandang Tuhan, untuk terus percaya pada Tuhan bahwa Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi saat ini. Haleluya. Haleluya. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau
Bapak Ibu kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pujian hari ini berkata bahwa sekali-kali Tuhan tidak menolong, tapi katakan bahwa Tuhan itu pasti menolong. Cuma waktunya yang kita tidak tahu. Tapi percayalah, sebesar apapun masalahmu, Tuhan pasti akan menolongmu. Dia itu Allah yang setia. Kalau saat ini ada Bapak Ibu yang sedang bergumul di dalam doa, kau bergumul dengan keluargamu, kau bergumul karena masalahmu, saya mau katakan bahwa doamu didengar oleh Tuhan. Tuhan mendengar doamu. Tuhan tidak pernah menutup telinganya bagi setiap seruan orang-orang yang percaya. Dia selalu menabung air matamu di kirbannya. Dia pasti menolong Bapak Ibu. Dia telah ada bersamamu saat ini. Dia berada di sampingmu. Dia memegang tanganmu. Dia dan pasti akan menolongmu. Oleh karena itu jangan kau takut. Jangan engkau khawatir akan hidupmu saat ini. Janjinya dia tetap setia pada kita. Sekalipun mungkin saat ini Bapak Ibu merasa kecewa karena Tuhan seakan-akan tidak menolong. Tapi mari kembalilah pada Tuhan. Berserulah pada Tuhan. Dia tetap setia menanti. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Dia Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Dalam keadaan apapun dia selalu ada. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan engkau mengalami masalah itu sendiri. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau. Dia peduli atas hidupmu. Dia peduli atas yang kau alami saat ini. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama mereka. Haleluya. Melalui hamba-Mu Tuhan, bagi setiap kami, untuk kami meyakini dan mempercayai bahwa kami punya Allah dan Tuhan yang hidup, yang jauh lebih besar dari setiap persoalan dan pergumulan yang kami alami di hari-hari ini. Mari Tuhan, Kau melihat setiap keberadaan umat-Mu. Di pagi hari ini mereka yang menyerahkan hati dan hidupnya dalam kendali dan kedaulatan-Mu ya Bapa. Mari Engkau memberkati, Engkau menguatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka butuh pertolongan-Mu, mereka butuh kekuatan yang datang daripada Engkau. Dan melalui firman-Mu Tuhan, biar setiap kami boleh semakin dikuatkan untuk terus berpegang teguh dengan iman kami, mempercayai kuasa-Mu dan firman-Mu yang tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami mendapatkan urapan yang baru, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Biar Tuhan juga boleh pakai hamba-Mu jauh lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya, memberkati keluarganya Tuhan. Biarlah
dengan segenap hati keluarganya Bapak beliau boleh melayani Engkau senantiasa. Dan kami rindu Tuhan memberikan hidup kami juga bagi kemuliaan nama-Mu, dan biar firman itu terus merema dan dalam kehidupan kami boleh menghasilkan buah yang tetap bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Welcome home. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya. Kami menyambut Anda dengan penuh sukacita. Mari bertumbuh bersama dalam kelompok pemuritan keluarga untuk membangun iman kita di dalam Tuhan. Untuk jadwal sebagai berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan untuk masuk dalam tim doa, Anda dapat bergabung dalam persekutuan doa Pondok Daud setiap hari Kamis pukul 7 malam bertempat di lantai 1 gereja. Hai para wanita-wanita hebatnya Allah, mari bergabung dalam ibadah wanita bijak Mahanaim setiap Jumat ketiga pukul 6 sore. Berani tampil beda buat dunia? Kamu harus join sama komunitas Pro-M Profesional Muda setiap hari Jumat pukul 7 malam. Hello teenagers and youth. Yuk bergabung dalam ibadah Youth Mahanaim kita setiap hari Sabtu pukul 4 sore. Shalom Papa Mama, mari ajak putra-putri Anda bergabung dalam ibadah Mahanaim Sunday School pada pukul 7:30 pagi. Rasakan hadirat dan lawatan Allah dalam ibadah raya CKI Mahanaim Blessing Church. Ibadah raya sesi 1 pukul 7 pagi. Ibadah raya sesi 2 pukul 5 sore. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk ambil bagian dalam proyek pembangunan dan pengembangan CKI Mahanaim Blessing Church. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan, dapat melakukannya melalui amplop yang telah disediakan. Jika Bapak Ibu ingin memberikan melalui transfer, persembahan dapat disalurkan ke rekening pembangunan gereja yang tertera. Mari kita bersatu dalam dukungan dan doa agar setiap proses pembangunan ini berjalan dengan lancar dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian pengumuman CKI Mahanaim Blessing Church Kediri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ya jangan galvok, ya gagal fokus. Kalau salfok kan salah fokus, ini galvok ya Bapak Ibu Saudara. Biar kita senantiasa boleh memandang kepada Tuhan dan kepada janji Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Sebelum saya menyampaikan pengumuman, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir bergabung dalam gereja kita, boleh berkenan untuk mengangkat tangannya? Ada Bapak Ibu Saudara? Tidak ada ya, soalnya dari sini gak kelihatan Bapak Ibu Saudara ya, kelihatannya gelap. Tidak ada Bapak Ibu Saudara? Ya, jemaat-jemaat yang setia, ada pengumuman yang akan saya sampaikan untuk mengingatkan kita kembali bahwa minggu depan tanggal 18 Januari, ya 18 Januari kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-12 ya, yang akan dilayani oleh Bapak Gembala pukul 8 pagi di tempat ini. Ibadah yang biasanya setiap minggu diadakan 2 kali, ibadah pertama dan ibadah kedua, untuk minggu depan kita adakan 1 kali di pukul 8 pagi. Sekali lagi saya mengundang untuk setiap kita jemaat untuk boleh hadir dalam perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-12 minggu depan tanggal 18 pukul 8 pagi. Ibadah hanya diadakan 1 kali ya. Bapak Saudara tolong diingat-ingat, ajak keluarga, ajak teman untuk boleh sama-sama merayakan ucapan syukur di mana Tuhan boleh pimpin gereja kita selama perjalanan 12 tahun. Dan Bapak Saudara, untuk minggu yang ketiga biasanya kita akan mengadakan
komisi wanita ya, tapi karena ada persiapan untuk ulang tahun gereja, jadi untuk sementara ibadah wanita akan diadakan bulan depan di minggu yang ketiga atau Jumat yang ketiga. Kita akan ketemu lagi di Jumat yang ketiga bulan Februari. Dan sebelum saya menutup ibadah kita di pagi hari ini, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum mengambil ayat tahunan? Ada Bapak Ibu Saudara, boleh angkat tangannya kalau ada. Udah ambil semua ya yang pagi hari ini ya? Sudah ambil? Kalau tidak nanti saya akan doakan supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengambil ayat tahunan, karena Bapak Gembala berpesan bahwa kita masih dapat mengambil ayat tahunan ini sampai akhir Januari ya. Udah dapat semuanya? Sudah ambil? Sudah, terima kasih. Kita akan menutup ibadah kita, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kau Allah yang layak kami puja dan kami sembah. Dan biarlah kekudusan-Mu terus melingkupi hati dan pikiran dan seluruh kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa mendapat perkenanan yang datang daripada Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh berikan kami kehidupan, boleh berikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh datang bersekutu bersama dengan saudara seiman, menerima kekuatan yang datang dari firman Tuhan. Dan sebelum kami pulang membawa berkat yang datang daripada Engkau, kami rindu Tuhan memberikan korban syukur kami, mari angkat persembahan-Mu. Kami rindu memberikan korban syukur dari sebagian milik kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu, untuk membangun pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan biarlah melalui setiap persembahan yang sudah diberikan, kami boleh mengelola dengan takut akan Tuhan untuk memberkati setiap pekerjaan Tuhan yang boleh Tuhan percayakan bagi gereja kami JKI Mahanaim Blessing Church di kota Kediri ini. Dan Tuhan memberkati Tuhan setiap orang-orang yang sudah memberikan persembahan. Biar Tuhan boleh membalaskan berkat-Mu dalam kehidupan mereka secara pribadi. Dan kami akan mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu. Terima berkat dengan iman.
Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluarga, anak cucumu, diberkatilah pekerjaan, pendidikan, apa yang diperbuat oleh dan dikerjakan oleh kedua tanganmu. Tuhan mampukan, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kakimu melangkah, tanah bumi yang kau injak, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kali menjemput engkau di awan-awan yang permai. Terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.